Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rainer Fandi dengan NPM dulu 1705103 dari kelas B ingin menjelaskan materi minimization of DFA atau penyederhanaan sebuah DFA atau reduksi DFA. Seperti kita tahu bahwasanya suatu DFA dapat diubah bentuknya menjadi DFA minimize, yang dimana DFA tersebut memiliki jumlah state yang paling minimum atau yang paling dikit. FSA dengan jumlah state yang lebih sedikit merupakan FSA yang paling efisien. Demi mendapatkan FSA yang efisien, kita diharuskan untuk mereduksi atau mengurangi jumlah state dari FSA tersebut dengan catatan tidak mengurangi kemampuan semula automaton dalam menerima suatu bahasa reguler. State pada FSA dapat direduksi apabila terdapat useless state atau bahasa Indonesia state yang tidak berguna. Ini mana useless state ini bisa jadi satu atau bisa dihilangkan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara minimize atau menyederhanakan DFA atau deterministic finite automata. Ada dua cara untuk menyederhanakan atau mereduksi sebuah DFA. Yang pertama ada equivalence method, yaitu metode equivalensi. Yang kedua ada table filling method. Dan kedua cara tersebut akan kita bahas satu-satu secara lengkap dengan contoh automatanya pada video minggu kali ini. Pertama-tama, di sini ada prinsip. Sebenarnya prinsip dari reduksi DFA itu sendiri adalah memisahkan state yang dapat dibedakan, distinguishable, dengan yang tidak dapat dibedakan, indistinguishable. Yang dimana sudah kita singgung pada video sebelumnya. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, silahkan nonton terlebih dahulu agar tahu apa yang dimaksud dengan distinguishable dan indistinguishable. Untuk sedikit recall, misal PQ adalah pasangan state dan A adalah input. Yang pertama, distinguishable, yang dimana P tidak merupakan anggota himpunan F atau final state dan Q merupakan anggota himpunan final state atau sebaliknya. Jadi nggak boleh, kalau distinguishable itu nggak boleh dua-duanya di final state atau di non final state. Dan untuk input atau transisinya delta P I itu input bukan merupakan anggota himpunan final state, dan untuk transisi Q diinputkan A merupakan anggota F atau sebaliknya. Sedangkan untuk indistinguishable ini atau yang tidak dapat dibedakan itu dia keduanya P dan Q itu harus sama-sama di final state atau di non final state, tidak boleh berbeda gitu. Jadi harus sama final state atau non final state. Jika PQ indistinguishable dan QR indistinguishable, maka PR indistinguishable. Ini kayak hukum logika ya. PQ, QR, PR gitu. Pertama-tama kita diharuskan membuat tabel transisinya terlebih dahulu berdasarkan FSA yang telah diberikan, yang dimana layar ini ada di sebelah kiri Anda. Pisahkan unreachable state dengan reachable state, yang dimana dalam kasus ini Q5 merupakan unreachable state. Maksud dari unreachable state itu sendiri ialah state yang tidak bisa diraih atau dijangkau melalui initial state atau state awal. Di sini dapat dilihat pada gambar bahwasanya Q5 tidak dapat dijangkau oleh Q0 mau lewat dari jalan apapun, baik dari itu Q1 atau Q2, dia nggak bakalan nyampe ke Q5. Dan untuk buat tabel transisinya di sini ada 5 state, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3 dan Q4, dan untuk kolomnya atau inputnya ada A dan B. Di sini kita sesuaikan aja kolom transisinya dengan gambar final state di samping. Dan untuk step berikutnya, kita akan memisahkan himpunan non final state dengan himpunan final state. Ini mana final state pada kasus atau contoh soal ini adalah Q4. Maka dari itu kita pisahkan Q4 dengan Q0, Q1, Q2 dan Q3. Jadi kita buang aja. Dan untuk equivalence berikutnya kita harus memisahkan indistinguishable state dengan distinguishable state. Yang dimana tadi kita udah lihat bahwasanya kalau misalnya indistinguishable state itu nggak boleh yang satunya di final state, yang satunya di non final state. Jadi harus dua-duanya di dalam final state atau non final state. Nah, di sini untuk cara membuktikannya dia indistinguishable atau enggak, kita dapat membandingkan, misal kita ambil Q0 dan Q1. Q0 jika diinputkan A dia bakalan ke Q1, dan Q1 jika diinputkan A dia akan ke Q1 juga. Dan untuk B,
Jika Q0 diinputkan B, dia bakalan ke Q2, dan Q1 jika dia diinputkan ke B, dia bakalan ke Q3. Yang dimana Q2 dan Q3 ini sama-sama non-final state dan sama-sama berada juga dalam satu himpunan, yaitu himpunan non-final state. Maka dari itu Q0 dan Q1 merupakan indistinguishable state. Untuk selanjutnya kita akan membandingkan Q2 dan Q3. Jika Q2 diinputkan A, dia bakalan ke Q1. Dan jika Q3 diinputkan A juga, dia bakalan ke Q1 juga. Namun, jika Q2 dan Q3 diinputkan dengan B, Q2 akan ke Q2 juga. Namun lagi nih, Q3 jika diinputkan B, dia bakalan ke Q4. Yang dimana Q4 ini bukan termasuk ke himpunan non-final state. Yang dimana Q4 ini merupakan himpunan final state. Maka dari itu Q3 kita buang. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengecek lagi dengan cara membandingkan sama halnya dengan step sebelumnya, yaitu kita akan membandingkan Q0 dan Q1 dulu. Q0 jika diinputkan A, dia ke Q1. Q1 jika diinputkan A, dia ke Q1 juga. Q0 jika diinputkan ke B, dia ke Q2. Q1 jika diinputkan B, dia bakal ke Q3. Yang dimana dia sama-sama dia nggak sama karena Q3 udah kita buang, jadi dia nggak berada dalam satu himpunan. Maka dari itu Q1 kita buang. Sisa Q0 dan Q2. Kita pastiin lagi, kita bandingin lagi Q0 dan Q2 apakah indistinguishable state atau enggak. Jika Q0 diinputkan A, dia bakalan ke Q1. Jika Q2 diinputkan A, dia bakalan ke Q1 juga. Untuk B-nya, jika Q0 diinputkan B, dia bakalan ke Q2 juga. Dan untuk Q2, jika dia diinputkan B, dia bakalan ke Q2 juga. Yang dimana dia memenuhi syarat untuk state dapat dikatakan sebagai indistinguishable state. Maka dari itu Q0 dan Q2 kita pertahankan atau kita abaikan, jadi kita nggak buang. Nah, untuk step selanjutnya, jika kalian nyoba-nyoba lagi sampai 4 equivalence, hasilnya bakal gini aja. Jadi kita stop aja untuk mempersingkat ya. Ya emang gini aja sih stepnya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita menemukan bahwasanya Q0 dan Q2 itu satu himpunan, kita bisa menjadikan Q0 dan Q2 itu menjadi satu state. Jadi kita nggak perlu buang tenaga untuk buat state satunya, karena pada gambar sebelumnya dapat lihat juga secara kasat mata bahwasanya Q0 dan Q2 itu sama, mirip, serupa. Jika Q0 diinputkan ke A, dia bakalan ke Q1. Jika Q2 diinputkan A, dia bakalan ke Q1 juga. Dan untuk B-nya, input B. Jika Q0 diinputkan B, dia bakalan ke Q2. Dan Q2 jika diinputkan B, dia bakalan ke Q2 juga. Jadi Q0 dan Q2 itu sama, ekuivalen. Nah, di sini gambarnya ada sedikit keliru. Ini mana seharusnya Q4 itu merupakan final state dan Q2 ini non final state. Jadi anggap aja lah Q4 itu final state ya. Oke. Nah, untuk final state setelah direduksi adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada 4 state aja. Ini mana transisinya bakalan sama. Jadi ya ini antara state ini sama state sebelumnya itu sama. Jadi nggak ada perbedaan. Cuman yang beda kita meminimalisirkan state. Jadi di sini cuma 4, sedangkan yang sebelum tadi cuma 5. Jika ditanya efisien yang mana, efisien yang ini. Oke, kita lanjut ke metode kedua, yaitu table filling method. Ini mana menyederhanakan DEVA menggunakan table. Jadi kita mengisi table. Metode ini juga dapat disebut Myhill-Nerod theorem atau teorema Myhill-Nerod. Untuk contohnya di sini ada 6 state yang dimana A, B, C, D, E, F, dan untuk input atau alfabetnya ada 0 dan 1. Untuk step pertama, kita akan menyederhanakan FSA yang sama tapi dengan menggunakan table filling method atau metode pengisi tabel. Sama halnya dengan equivalence method, kita pertama-tama diharuskan membuat tabel untuk panjang dan lebarnya sama dengan jumlah stats yang kita miliki. Jadi kalau misalnya ada 7 berarti 7 kali 7. Dan untuk kasus ini kita ada 6 yaitu A, B, C, D, F, maka dari itu kita buat 6 kali 6. Nah, terus kita buat semua pasangan state yang ada pada contoh DEVA tadi. Contoh soal tadi. Nah ini. Terus kita implementasikan atau kita gambarkan menggunakan tabel seperti di samping ini. Atau yang dapat kalian lihat di layar.
Dan untuk step kedua, karena kita nggak membutuhkan pair state atau pasangan state AA, BB, CC, DD, ya itu tuh bakalan sama aja kan. Jadi kita bakalan ngapus yang diagonal ini, yang diagonal atas. Jadi kita bakalan make yang diagonal bawahnya aja. Oke, kita hapus. Nah, jadi kita hanya fokus kepada yang balok atau blok warna ungu ini. Nah, untuk step kedua kita harus menandai, atau bahasa simpelnya kita harus memisahkan antara distinguishable state dengan indistinguishable state. Yang dimana bahasa simpelnya lagi, kita harus menandai atau mencentang pasangan yang memiliki kombinasi final state, non state, atau sebaliknya. Karena final state, non state, atau sebaliknya itu merupakan distinguishable state. Dan untuk indistinguishable-nya kita harus mengabaikan. Jadi abaikan pasangan yang memiliki kombinasi final state atau non final state, dan begitu seterusnya hingga tidak ada lagi pasangan yang bisa ditandai. Dan untuk pasangan distinguishable state dapat kita lihat di sini ada CA, CB, DA, DB, EA, EB, FC, FD, FE. Kenapa? Karena CDM merupakan final state. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kan distinguishable state itu kalau misalnya P dan Q itu berada dalam dua state yang berbeda, yang satu di final state, yang satunya di non final state. Maka dari itu kita dapat menyilang atau menandai pair state berikut yang udah ada di layar. Dan untuk step ketiga kita harus cari pasangan distinguishable lainnya. Jadi ini belum habis ya pasangan distinguishable-nya. Kita harus nyari-nyari lagi dengan membandingkan input dari pasangan yang belum dicek atau di mark atau ditandai. Dan di sini ada aturannya. Untuk semua P dan Q dan semua A merupakan anggota alfabet atau input, delta PA sama dengan PA dan delta Q, A sama dengan QA. Jika PA QA distinguishable, maka delta P dan Q juga distinguishable. Nah, jadi kita harus nyari lagi. Bagaimana nyarinya? Kita masukkan aja input. Nah, di sini kita udah nemuin bahwasanya terdapat dua pair states yang distinguishable. Yang pertama ada FA dan yang kedua ada F dan B. Nah, untuk pembuktiannya, jika F dimasukkan input 0 dia bakalan ke F. Jika F dimasukkan input 1 dia bakalan ke B. Kita cek FB. FB itu belum dicek, maka dari itu dia belum dapat dikatakan sebagai distinguishable state. Dan untuk pembuktian ke input satunya misalnya ini F dimasukkan ke 1 dan A dimasukkan juga ke 1. Oh ini salah, bukan 0 ya. Jadi A input 1, F dan C, yang dimana F dan C ini udah ditandain. Ya dapat lihat juga sih, F dan C itu kan non final state dan final state, jadi udah termasuk distinguishable. FA jadi kita cek. Kita lihat ya nih ya, lihat ya. Nah, untuk FB kan jika F dimasukkan input 0 kan dia bakalan ke F. Kayak di contoh nih. B dimasukkan F diinputkan 0 dia ke F sendiri. Terus jika B diinputkan 0 dia bakalan ke A. Yang mana F kan udah dicek kan tadi, udah distinguishable. Maka dari itu kita dapat menyatakan bahwa F dan B juga merupakan pasangan state yang distinguishable. Maka dari itu kita cek dua-duanya. Lalu untuk step terakhirnya kita menggabungkan pasangan state yang tidak ditandai tadi. Lalu digabungkan menjadi satu state atau single state sesuai himpunannya, dan untuk transisinya menyesuaikan. Di sini untuk pasangan state yang belum dicek atau ditandain ada BA, ada DC, ada EC, ada ED. Nah,
Untuk penggambaran final state automatanya adalah sebagai berikut, yang dimana A dan B dijadikan single state, dan untuk final state-nya dijadiin single state juga karena ya sama aja equivalent untuk CDE-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan materi yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.